everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi kali ini aku bakalan menjawab pertanyaan yang masuk DM karena banyak banget yang bertanya seputar IELTS. Jadi aku pengen sharing pengalaman aku sebelum aku tes IELTS untuk WHV Australia kayak gitu. Jadi sebelum aku working holiday visa, aku kan salah satu syaratnya adalah harus punya sertifikat IELTS. Nah, gimana sih prosesnya? Aku bakalan sharing di video ini. Jadi, stay tune ya. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you! Oke, jadi aku bakalan menjawab pertanyaan ini dulu. Nah, gimana sih Kak dulu tes IELTS-nya? Jadi aku dulu tes IELTS-nya itu di ILF Jakarta. Kenapa sih pilih ILF? Nah, sebenarnya aku bener-bener karena in a rush. Dan waktu itu tuh memang semua tempat untuk tes IELTS itu seperti IDP, British Council itu sudah tutup semuanya karena sudah full book waktu itu tuh. Jadi aku langsung nyari tempat lain, dan kebetulan ada teman yang memang dia juga tes IELTS di ILF ini, dan waktu itu mau daftar bareng. Jadi akhirnya aku dikasih slot sama dia, didaftarin dulu, dan alhamdulillah dapet satu slot lagi. Bener-bener itu rezeki banget. Jadi waktu itu aku langsung aja book sih tanggalnya. Bener-bener karena belum persiapan, aku pengennya itu lama banget ke tes IELTS-nya kayak gitu. Tapi memang gak ada yang kosong, hanya satu hari di hari itu. Jadi aku udah pasrah aja, jadi pilih di tanggal 29 waktu itu. Dan aku waktu itu kalau gak salah 2 minggu lagi ke tanggal 29 itu. Jadi cuman kayak 22 minggu itu untuk persiapan IELTS-nya kayak gitu teman-teman. Nah, awalnya memang aku nggak tertarik dan juga ragu-ragu untuk mendaftar di ILF ini karena aku baru denger gitu ya si ILF ini. Mungkin aku yang memang kurang tahu informasinya, karena selama ini yang terngiang itu, yang aku tahu itu hanya British Council dan juga IDP kayak gitu. Tapi ternyata si ILF ini juga satu website. Waktu itu aku daftarnya di website IDP juga, dan ada menu pilihan IELF-nya. Nah, kayak gitu. Dan kebetulan aku waktu itu di Jakarta tinggalnya, lalu aku pilih waktu itu di Jakarta Pusat kayak gitu. Disitulah aku tes IELTS, dan alhamdulillah hasilnya juga alhamdulillah memuaskan untuk diriku sendiri, karena memang mencapai lebih dari target untuk daftar si WHV Australia ini kayak gitu. Terus lagi juga alhamdulillah si ILF ini juga terdaftar kayak gitu, karena kita kan punya grup Telegram untuk program WHV ini. Jadi di grup Telegram kita saling sharing pengalaman-pengalaman. Bahkan ada juga yang misalkan mereka itu tes di tempat ini tapi tidak terdaftar ketika mengajukan SDWHP. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi bagi teman-teman juga lebih baik kalau misalkan mau ambil tes IELTS di tempat yang sudah memang terpercaya, yang sudah terdaftar kayak gitu, biar nanti ketika mengajukan SDWHP tidak ditolak kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang menjawab persiapan IELTS-nya. Gimana sih persiapan IELTS-nya? Padahal kan cuma 2 minggu ya, kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang memang mungkin mempunyai basic bahasa Inggris, kebetulan aku lumayan suka sama bahasa Inggris waktu dulu, dari dulu kayak gitu, dan udah ada basic juga. Jadi tinggal mengasah aja kayak gitu untuk mempelajari soal-soal bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi waktu itu aku langsung aja fokus ke soal-soal yang bakalan ada di IELTS-nya seperti apa, dan aku menggunakan dua ini di sini. Jadi aku direkomendasiin temen yang memang dapat scholarship ke Korea waktu itu, katanya pakai link ini, dan juga aku mencari-cari sendiri, dan akhirnya aku dapat informasi dan juga mencoba pakai aplikasi ini. Nah, jadi si website ini tuh yang direkomendasikan temen itu enak banget, karena di sana kita bisa join kelas
Setiap malam waktu itu aku daftarin kelasnya untuk free, bisa juga berbayar. Mungkin kalau misalkan berbayar akan lebih intensif dan juga soal-soalnya mungkin lebih mendekati ke soal-soal IELTS. Terus lagi teman-teman juga mungkin akan jauh lebih paham kayak gitu karena nggak barengan sama yang lain. Tapi kalau misalkan kelas-kelas yang disediakan yang gratis pun itu sangat membantu menurutku kayak gitu. Terus lagi untuk yang aplikasi ini, nah si apps ini seneng banget karena di sana itu ada tes, langsung tes. Jadi pre-test kayak gitu. Jadi ada skornya, terus lagi nanti akan dijelaskan seperti apa, dan sampai akhirnya aku mengerti bahwa tipe soal yang akan keluar tuh seperti ini. Jadi aku pelajari tipe-tipe soal seperti itu karena tipe soalnya aku yakin akan sama kayak gitu karena waktu itu tuh spesifik sekali di aplikasi ini itu ditawarkan apakah pengen akademik atau general tesnya dan juga mengenai topiknya seperti apa kayak gitu. Itu tuh kita pilih sendiri, jadi benar-benar spesifik kayak gitu. Enak banget untuk mempelajarinya, jadi kita juga cepet paham kayak gitu. Dan dalam kurun waktu 2 minggu itu aku hanya belajar di situ kayak gitu, otodidak menggunakan aplikasi dan juga diikut-ikut kelas di si website ini kayak gitu. Nah, itu dia cuma 2 minggu. Jadi aku berharap temen-temen juga yang memang mau ikut working holiday visa dan gak punya persiapan banyak, jangan pesimis, please tetap optimis, kerja keras, insya Allah usahanya tidak akan mengkhianati hasil. Itu benar sekali, asalkan bener-bener teman-teman itu belajar dengan sebaik mungkin, manfaatkan waktunya. Waktu itu saya 2 minggu, tapi alhamdulillah mencapai target yang seharusnya didapatkan kayak gitu. Senang sekali. Jadi bagi teman-teman, good luck ya yang mau tesnya kayak gitu. Nah waktu itu kalau misalkan tanya tesnya akademik atau general, aku pakainya general nggak akademik karena pertimbangannya adalah riskan. Dalam 2 minggu aku ambil akademik karena soal-soal akademik itu lebih susah karena kan persiapannya juga tidak terlalu matang, jadi aku bisa mengukur diri. Jadi akhirnya aku mengambil yang general kayak gitu. Jadi bagi teman-teman, please kalau misalkan teman-teman udah tahu kemampuan dirinya berapa, seberapa dalam bahasa Inggris, jangan ambil yang riskan kalau misalkan memang pengen mengikuti si working holiday visa ini, karena kan memang waktunya itu kita ngebut-ngebutan ya, dan banyak banget dokumen yang harus kita persiapkan, gak hanya IELTS aja. Jadi bagi teman-teman, sebelum teman-teman memang mau tes, apa sih yang harus teman-teman ambil gitu kan, tolong pertimbangkan dengan matang. Nah kecuali teman-teman mungkin ada niatan untuk apply scholarship ataupun persiapannya sudah matang, tidak apa-apa untuk mengambil akademik kayak gitu. Itu lebih baik lagi sebenarnya, karena ketika teman-teman tidak diterima di program ini, teman-teman bisa apply scholarship kayak gitu menggunakan akademik, karena general hanya bisa digunakan untuk kerja saja kayak gitu teman-teman. Jadi good luck terus ya, semangat belajar bahasa Inggrisnya. Oke, nah itu dia video dari aku mengenai persiapan tes IELTS untuk mengikuti working holiday visa. Terima kasih banyak yang udah bertanya, terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Pokoknya jangan khawatir untuk terus belajar bahasa Inggris karena akan sangat terpakai di sini. Kayak gitu, belajar dengan benar, dengan baik, karena kita akan tinggal di Australia di mana bahasa Inggrisnya sebenarnya lebih rumit, lebih susah untuk dimengerti di sini tuh. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena ketika teman-teman punya basic Inggris, basic bahasa Inggris yang baik, insya Allah mudah dimengerti kayak gitu. Semangat! See you on next video. Bye bye.